Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Pak Hatim selaku alumni, selaku tetangga alumni dan perwakilan kantor. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Mustahil Anam dari kantor Kabupaten Sleman, yang hari ini akan menyampaikan terkait dengan Maulid Hasan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Kepala Seksi Muhammad Ibn, yang kami hormati Ibu Kepala MTSN 9 Ibu Siti Juradiah SI dan seluruh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Widodo dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Ahmad Sofyan SPDI, Bapak Ibu Duko, guru dan pegawai, perwakilan orang tua dari para siswa, serta anak-anakku yang berbahagia. Kayu jati dibuat meja. Yang saya hormati semuanya saja. Burung merpati terbang di awan. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama, tentu kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan anugerah luar biasa. Selain kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini secara bersama, secara kondisi keadaan cuaca juga sangat-sangat kondusif, tidak hujan, juga tidak panas. Dan tentu kita bersyukur mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran. Mudah-mudahan kegiatan ini juga menghasilkan satu spirit yang bisa membangkitkan bagaimana kita meningkatkan kinerja bersama-sama, baik dari sisi siswa maupun dari kelembagaan madrasah tercinta kita. Pertama, tentu atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, kami mengaturkan selamat Hari Amal Bakti ke-46 kepada segenap sivitas keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 9 di Sleman yang hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-46. Tentu 46 tahun bukanlah waktu yang pendek. 46 tahun sudah melakukan proses yang panjang yang kemudian tentu menghasilkan hal-hal yang positif, dan ini tentu perlu dijaga, perlu kemudian dikembangkan, kemudian ditingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para guru dan juga tamu undangan, hari-hari ini Kementerian Agama telah melakukan satu upaya dengan pola kerja yang baru, di mana semuanya dilakukan dengan target-target yang sifatnya kuantitatif, target yang tidak bisa kemudian
tinggu eleleyanan. Kita ambil contoh di rapat kerja kemarin bahwa kalau di madrasah ada program tahfidz, maka yang ini satu keharusan, tidak boleh tidak, lulusan madrasah ini harus bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan lancar. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Angkat tangan. Kalau angkat kaki mah banyak ya. Nah, itu satu keharusan, semua lulusan madrasah wajib atau harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian program tahfidz saya tidak hafal targetnya berapa. Total berapa siswa yang bisa hafal di atas 1 juz lah? Yang di atas 1 juz jadi anak-anak sekalian yang menjadi target ibu kepala madrasah, yaitu hafalan dari seluruh anak-anak sekalian yang di atas 1 juz itu harus ada kurang lebih di kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini tentu nanti bisa dicek bagaimana kemudian madrasah ini berproses. Madrasah ini melakukan penyiapan, melakukan satu kesiapan, bagaimana kemudian seluruh sumber daya yang dimiliki, baik fasilitas, baik SDM maupun juga anggaran, akan bisa terpusat mengarah mendukung ke arah target tersebut. Tentu tidak hanya soal hafalan Quran, tetapi juga di dalam pengembangan bagaimana para siswa kemudian bisa meraih prestasi. Ini juga menjadi target dari madrasah ini. Sekali lagi, seluruh energi yang dimiliki, seluruh sumber daya yang ada kemudian akan terdukung ke arah target-target itu, sehingga pada akhirnya nanti akan bisa dievaluasi apakah memang kemudian ada keberhasilan atau barangkali justru ada ketidakberhasilan. Yang terpenting tentu ketidakberhasilan itu bisa terevaluasi, kemudian terketahui di sisi mana yang membuat tidak berhasilnya, dan ini yang kemudian harus dilakukan perbenahan. Maka seluruh guru, seluruh pegawai, dan termasuk juga para anak-anakku sekalian, termasuk pula para orang tua, akan bisa mendukung arah besar ini, sehingga memungkinkan madrasah MTSN 9 Sleman ini kemudian bisa menjadi number one, sebagaimana spirit Kemenat Sleman Menawan, yaitu menjadi number one, dipenuhi dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh para siswa, kelembagaan, dan barangkali juga personal dari para guru maupun pegawai, termasuk juga ibu kepala madrasah. Ini menjadi penting untuk kita sadari bersama di hari ulang tahun yang ke-46 ini, biar menjadi satu kesadaran baru bahwa madrasah ini masih memungkinkan untuk dikembangkan. Madrasah ini pula masih memungkinkan untuk ditingkatkan kinerjanya sampai kepada harapan-harapan kita, baik harapan para siswa, harapan para orang tua, harapan para guru dan pegawai, termasuk kita semua. Kita juga bersyukur bahwa madrasah sesungguhnya juga sudah mencoba memperkenalkan, dan berkali-kali saya sampaikan di setiap pertemuan, di setiap kegiatan, bahwa betapa madrasah punya satu tugas
yang harus berkontribusi atas negeri tercinta ini, yaitu bagaimana mengembangkan pemahaman, sikap, dan perilaku keagamaan yang moderat. Dengan bahasa lain, ada program moderasi beragama. Program ini sangat-sangatlah dibutuhkan, karena memang pada kenyataannya terkadang dengan keberagamaan yang ekstrem, orang yang beragama secara ekstrem itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa membuka lembaran sejarah Islam di mana seorang cucu Nabi, yaitu Sayyidina Husain, terbunuh oleh pasukan Muslim sendiri karena memiliki pemahaman dan kepentingan terkait dengan keberagamaan yang berbeda. Ini tentu juga terjadi di negara kita dengan banyaknya beberapa kali bom bunuh diri di beberapa waktu yang lalu. Ini mencerminkan adanya pemahaman keagamaan, sikap keagamaan, dan perilaku keagamaan yang tidak moderat yang memungkinkan bisa memecah belah bangsa ini. Saya bisa contohkan Palestina dengan Israel yang hanya 3 agama sudah cukup kemudian membuat di sana berantakan. Afghanistan yang hanya dengan 4 suku bangsa di sana juga berantakan. Pada negeri kita tercinta ini dari sisi agama yang diakui oleh negara ada 6 agama. Dari sisi kepercayaan tentu ratusan aliran kepercayaan. Dari sisi suku bangsa di negara kita ada 1.300-an suku bangsa. Dari sisi wilayah pulau kita ada 17 ribuan pulau di negara kita. Kalau kemudian ini tidak terbantu, bahkan justru keberagamaan itu menunjukkan keberagamaan yang ekstrem, tentu usia negara kita tercinta ini tidak akan terlalu lama. Maka apa yang kita rasakan saat ini sebagai bagian dari kebaikan. Maka yang tadi terkait dengan tahfidz, terkait dengan hafalan Quran, tentu kami harapkan pula bisa ditambahkan bagaimana memberikan pemahaman Al-Quran, pemahaman keagamaan yang tentu mendukung program moderasi beragama. Hari-hari ini kita juga ditunjukkan bagaimana perubahan era, bagaimana perubahan yang barangkali tidak terfikirkan sebelumnya dengan adanya era digitalisasi. Transformasi digital menjadi penting, transformasi digital menjadi satu keharusan. Maka para pegawai, para guru ini juga diharuskan untuk bisa memiliki akun-akun medsos terkait dengan YouTube, terkait dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok, dan yang lain. Yang harapannya bukan kemudian malah tidak ngajar main TikTokan, cari konten TikTok, tetapi harapan kita, harapan semuanya agar kebaikan-kebaikan, agar prestasi-prestasi yang ada di madrasah ini harus diketahui oleh masyarakat luas melalui akun medsos tersebut. Coba bisa dibayangkan kalau semuanya kemudian menyampaikan prestasi, menyampaikan kebaikan yang ada di madrasah ini melalui seluruh medsos yang ada, tentu akan kita bisa rasakan betapa buruknya informasi yang ada di dunia atau di ruang virtual. Yang ini tentu saja akan memungkinkan bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas, yang memungkinkan pula kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat, lebih meningkat terhadap madrasah kita tercinta. Maka ini menjadi penting, ini pula menjadi perhatian kita bersama. Mari kita isi ruang virtual secara positif, mari kita isi dunia maya dalam kerangka produktivitas kinerja dari madrasah tercinta kita. Ini tentu menjadi harapan besar kita bersama
mari kita wujudkan, mari kita upayakan bagaimana bisa direalisasikan pada waktu-waktu tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ataupun dengan pelaksanaan hari ulang tahun ke-46 atas MTSN 9 Sleman ini memungkinkan bisa meraih apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman menghaturkan selamat hari ulang tahun Hari Amal Bakti Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Sleman. Mudah-mudahan semakin berkembang, mudah-mudahan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.